Jadi ketakutan itu tidak lagi diproduksi di belakang, dicetak bahkan, ditaruh dalam pasal 37 ayat 5. Bahwa tidak boleh kita melakukan amandemen terhadap pembukaan dan negara kesatuan. Nah, ini setannya pasti jauh lebih besar dari panoptikon itu. Ada patahan sejarah di situ. Nah, tugas saya sebagai tukang kronik itu mencari patahan itu gitu. Sialnya saya menemukan hantu itu. Oke, terima kasih. Perkenalkan saya Rahmat dari alumni UII, asal dari Makassar. Kalau saya melihat bahwa satu hal yang menjadi akar dari masalah yang terjadi di Indonesia saat ini adalah saya melihat ada di partai politik. Kalau kita melihat bahwa partai politik saat ini, misal antara mungkin satu partai dengan yang partai yang lain, mungkin tidak ada yang bisa membedakan. Bahkan bibit-bibit untuk dinasti politik dari partai politik, misal partai biru, partai merah dan lain-lain itu rasa-rasanya sama semua. Nah, makanya di tongkrongan kalau saya diskusi sama teman-teman, walaupun saya bukan background hukum dan hukum, saya mengatakan ke teman-teman, apa jadinya ketika partai politik di Indonesia kita bubarkan saja. Bubarkan terus kita bentuk partai politik daerah, tiap daerah seperti itu. Nah, terus, ini yang saya mau tanyakan ke Mas Uceng, Bang Uceng, ini gimana dengan konsep seperti itu? Yang kedua adalah tadi terkait dengan desentralisasi. Saya melihat bahwa ya omong kosong hari ini. Dan semuanya penghasilan dari daerah itu ditransfer ke pusat. Misal daerah Morowali dengan tambang yang luar biasa, nikel dan lain-lain. Orang-orang di Morowali, Palu dan Sulawesi Tengah itu cuma dapat apa? Ampasnya. Dapat kerusakan lingkungannya. Yang enak di pusat. Nah seperti itu. Apakah ketika desentralisasi sekarang mandek dan lain-lain, gimana kalau balik ke negara federal? RIS atau apalah kayak gitu. Setiap daerah punya untuk mengelola dan seterusnya. Nah itu mungkin pertanyaan saya. Terima kasih. Jadi kita itu sebetulnya republik yang penuh eksperimen sebetulnya. Gitu. Kita pernah eksperimen di hari pertama satu partai. Kita punya itu. Soekarno itu pengen Partai Negara Indonesia, PNI dia singkat. Ada itu, headline itu di Asia Raya itu. Dia pengen Partai Negara Indonesia, satu partai, nggak ada yang lain. Kemudian ditelikung oleh Hatta di bulan Oktober gitu. Lahirlah parlementer. Jadi kita itu eksperimen oke gitu. Nah yang membuat kita takut bereksperimen itu siapa gitu. Nah disitulah akar yang perlu kita presentasikan ke publik gitu. Sialnya kita takut presentasikan itu. Ada panoptikon itu di belakang kepala itu melarang-larang kita jangan dibicarakan. Dan itu puluhan tahun dan menjadi kultur. Saya tanya teman-teman, ada enggak teman-teman membahas tentara di kampus? Enggak pernah. Ada enggak kurikulumnya gitu? Masuk 2 SKS gitu. Kita harus membedah tentara gitu. Karena spesial sekali ya. Tidak ada teman-teman sekalian. Padahal kita selalu didoktrin bahwa tentara adalah tulang punggung republik gitu. Tapi kok nggak pernah dipelajari? Itu namanya hantu. Ya toh? Hantu tidak pernah dipelajari, menakutkan teman-teman sekalian. Dan dia menakutkannya itu nggak kaleng-kaleng, dia di belakang kepala gitu. Kadang mereka nggak bergerak, tapi kita sendiri yang takut. Gitu. Jadi yang menutup eksperimen, nah itu siapa? Dicari dulu. Apakah partai politik atau ada hal yang lain yang lebih besar yang kita tidak tahu dan nggak ada bentuknya gitu. Itu ya. Jadi itu ya jawaban saya. Kita sebetulnya eksperimen itu jago, macam-macam gitu. Bahkan kita boleh loh memilih kerajaan. Kita pernah itu kan voting itu kan. Mau kerajaan mau komunis ya bisa gitu. Namanya eksperimen kan.
Tapi kan nggak pernah berhasil itu. Maksudnya nggak berhasil itu tidak pernah sampai tuntas gitu. Eksperimen sosialisme nggak tuntas, demokrasi parlementer nggak tuntas. Siapa yang nggak menuntaskan itu? Kan ada sesuatu kan? Ada patahan sejarah di situ. Nah, tugas saya sebagai tukang kronik itu mencari patahan itu gitu. Sialnya saya menemukan hantu itu. Di setiap patahan itu selalu ada itu. Maka bukan partai politik yang akar masalah di tempat kita. Enggak, menurut saya. Ada yang lebih atas lagi gitu. Yang sifatnya itu invisible hand itu. Kadang dia mecah-mecah partai, kadang kan mecah-mecah partai. Siapa kerja memecah-mecah partai itu? Yang memecah partai Demokrat yang punya jenderal itu. Kan bukan manusia biasa itu. Dan bukan lembaga biasa itu. Gitu. Nah, ada operasi, namanya operasi ya pakai bahasa yang yang aman aja, operasi panoptikon itu. Ada barang itu kan. Tapi kita nggak tahu panoptikon itu kayak apa gitu. Itu ya, Mas Rimba. Oke. Bu Mujeng silakan. Saya setuju dengan bahasa eksperimentasi itu. Kita itu terlalu khawatir untuk melakukan eksperimentasi. Padahal menurut saya eksperimentasi penting untuk dilakukan. Saya kasih satu contoh. Misalnya sistem presidensil. Kan kalau ini sudah bukan barang ini udah barang umum, udah banyak banget dibaca, dituliskan, ada banyak sekali disertasi, banyak pidato guru besar yang soalan ini. Bahwa sistem presidensialisme itu punya penyakit kalau dinikahkan dengan model multipartai. Jadi kalau sistem politiknya multipartai, tapi sistem pemerintahannya itu adalah presidensil, itu melahirkan anak haram yang disebut dengan ketidakstabilan. Itu banyak sekali riset yang menjelaskan itu. Jadi riset mulai dari tahun 80-an, 90-an sudah menjelaskan bahwa sistem presidensialisme itu tidak cocok dengan multiparteism. Nah, kita balik ke dalam kasus Indonesia. Di kasus Indonesia, kita itu kan memaksakan sistem multiparteism. Di tengah kita menguatkan yang namanya sistem presidensil. Mungkin kita harusnya bertanya secara lebih mendalam. Sebenarnya orang Indonesia atau Indonesia ini DNA-nya harusnya multipartai atau tidak? Saya nggak tahu, ada nggak riset sosiologis soal itu? Menurut saya harusnya ada riset sosiologis soal itu. DNA-nya Indonesia itu cocoknya multiparteism atau partainya sedikit. Karena sejarah memperlihatkan kita cuma 2 kali partai sedikit. Satu hari setelah 45. Ya, yang membuat kenapa Hatta kemudian mengeluarkan maklumat wakil presiden itu. Membentuk partai politik. Ada banyak alasan di belakangnya ya. Ada ketakutan Soekarno menjadi fasis. Plus pada saat yang sama ada keinginan untuk menghindarkan kesimpulan negara-negara luar untuk mengatakan bahwa Indonesia itu memang mirip Jepang. Fasis. Makanya kemudian dia bentuk banyak partai politik dan dia pindah ke sistem parlementer. Tapi hanya itu. Setelah itu kita banyak partai. Pemilu 55 kita 179 partai dan kontestan. Pemilu 71 kita 10 partai. Kita menjadi 3 partai itu di pemilu 77 sampai 97. Dan kita menjadi 3 partai itu kan dipaksakan oleh Soeharto melalui fusi partai. Fusi partai itu bilang begini. Soeharto bilang fusi partai ya, undang-undang kepartaian tahun 76. 76. Semua partai beraliran Islam gabung menjadi P3. Semua partai non-Islam dan partai nasionalis digabung menjadi PDI. Golkar bukan partai. Golkar adalah golongan yang mau bekerja untuk bangsa. Itu sebabnya PNS dilarang berpartai tapi wajib bergolongan. Itu yang membuat PNS numplek ke Golkar. Dan Golkar memenangkan semua
pemilu. Mulai dari 71 Golkar sudah menang karena ide ini kan bukan ide lama. Ide ini pidatonya siapa? Siapa penasehatnya yang tentara ini? Pangkostrat siapa namanya? Siapa namanya? Ali Murtopo. Itu kan pidatonya Ali Murtopo di Seskowat tahun 69. Yang itu dikopi paste oleh Soeharto menjadi isi undang-undang partai politik. Penyederhanaan partai itu. Ketika pemilu 99 kita langsung balik ke 48 partai. Ketika pemilu 2004 kita 24 partai kalau nggak salah. 2009 kita naik jadi 36 partai. 2014 kita turun jadi belasan partai. Akhirnya sekarang sampai belasan partai. Nah kenapa kita nggak pernah, jadi gini. Pertanyaannya menarik adalah apakah DNA-nya Indonesia itu multiparteism, harusnya partai banyak atau partai sedikit? Kalau memang sejarah Indonesia itu seharusnya partai banyak karena Indonesia beragam, terdiri dari banyak suku, banyak golongan, banyak sekali. Harusnya memang partainya lebih beragam. Pertanyaan reflektifnya kan ada banyak. Satu, kalau partai kita harusnya beragam, kenapa ideologinya dibuat seragam? Hanya nasionalis dan agamis. Kenapa nggak boleh ada, bahkan ada larangan resmi untuk Marxisme-Leninisme? Ya kan, melalui TAP MPR itu. Kenapa nggak ada upaya di luar itu? Atau yang kedua, kalau memang DNA Indonesia adalah multiparteism, kenapa kita tidak hijrah ke dalam sistem parlementer saja? Karena dalam sistem parlementer, nyaris, tidak berarti pasti ya, nyaris tidak terlalu bermasalah dengan multiparteism. Tadi udah diceritakan oleh Gusmo. Atau Anda baca disertasinya Adnan Buyung Nasution. Memang ada persaingan antar partai dalam parlementer Indonesia tahun 50 sampai 59. Memang ada. Tapi kan faktor yang membubarkan partai, membubarkan parlemen itu seringkali invisible hand yang disebut oleh Gusmo kan? Bukan karena partainya. Nah, kalau artinya begini, kalau kita DNA-nya multiparteism, kenapa kita tidak coba hijrah ke parlementer? Kenapa kita paksakan dengan sistem presidensil? Yang kita tahu secara teoritik dan praktik terjadi di puluhan negara, selalu menciptakan ketidakstabilan yang disebut dengan, menciptakan anak haram yang disebut dengan ketidakstabilan. Nah, lagi-lagi itu. Kita punya ketakutan untuk eksperimentasi dan ketakutan itu ya diciptakan dengan cara tertentu. Kenapa nggak coba? Nah, bahkan ketakutan itu dipaksakan secara konstitusional. Saya tidak yakin Anda baca pasal 37 ayat 5 Undang-Undang Dasar kita. Anda silakan searching aja googling. Supaya sekalian Anda baca gitu. Pasal 37 ayat 5 Undang-Undang Dasar kita itu kan mengunci mati. Bahwa pasal 37 itu kan bicara soal amandemen. Undang-Undang Dasar bisa diamandemen. Tapi khusus soal negara kesatuan, itu nggak boleh diamandemen. Itu ada pasal 37 ayat 5 loh. Jadi dikunci mati. Jadi ketakutan itu tidak lagi dalam bentuk panoptikon, tapi dalam bentuk kanon gitu. Udah dalam bentuk kanonik. Sudah dalam bentuk kitab suci itu. Yang disebut dengan undang-undang dasar. Jadi ketakutan itu tidak lagi diproduksi di belakang, dicetak bahkan. Ditaruh dalam pasal 37 ayat 5. Bahwa tidak boleh kita melakukan amandemen terhadap pembukaan dan negara kesatuan. Nah, ini setannya pasti jauh lebih besar dari panoptikon itu. Setannya pasti lebih akbar. Nah, itu yang harus kita bicarakan secara detail. Makasih. Mari tepuk tangan sekali lagi.